Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini coba kita renungi salah satu kisah luar biasa dari perempuan wanita muslimah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sejak pertama kali Islam itu didakwahkan oleh baginda Rasul SAW, beliau langsung menyambut seruan tersebut. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali menyambut dakwah Islam. Dan dulu tidak banyak. Di awal hanya ada 17 orang yang pertama kali masuk Islam, yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau, Sayyidah Asma, itu termasuk dalam golongan tersebut. Tidak perlu waktu panjang, tidak perlu menunggu waktu yang panjang sampai beliau ini harus beriman kepada Allah dan juga Rasul. Beliau punya gelar yang sangat istimewa. Beliau diberikan gelar oleh Rasulullah SAW, Dzatun Nitaqain, sang pemilik dua ikat pinggang. Karena beliau ketika Rasul SAW itu hijrah ke Madinah, beliau menyobek ikat pinggangnya menjadi dua. Karena waktu itu Rasul dan Abu Bakar membutuhkan tali untuk mengikat bekal perjalanan mereka. Tidak ada tali, tanpa pikir panjang, beliau langsung menyobek ikat pinggang beliau. Dan Rasulullah mendoakan Asma, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti ikat pinggangmu itu di surga nanti. Sangat luar biasa. Sabuk kurang istimewa apalagi ketika sabuk tersebut adalah sabuk yang diberikan di surga. Sayyidah Asma, beliau dinikahi oleh seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam, beliau adalah pemuda yang sangat miskin. Pemuda yang miskin, tidak memiliki banyak harta, dan beliau itu hanya punya satu kuda saja. Tetapi beliau diberikan rezeki oleh Allah seorang istri, seorang wanita yang sangat spesial, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dan memang betul, beliau adalah istri yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Beliau benar-benar dermawan. Beliau mengurusi rumah tangga Zubair bin Awwam, bahkan beliaulah yang mengurusi kudanya, sehingga setelah itu keluarga Zubair bin Awwam dikenal menjadi keluarga yang sangat kaya di antara para sahabat yang ada. Masya Allah. Ketika datang masa hijrah, Sayyidah Asma itu dalam kondisi hamil tua. Bahkan di waktu akhir-akhir di mana sudah waktunya untuk melahirkan. Tapi ternyata hal tersebut sama sekali tidak mengurungkan niat beliau untuk pergi hijrah menyambut perintah Rasulullah SAW. Hamil tua, bayangkan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjalanan ke Mekah ke Madinah zaman dahulu kala dan hamil tua. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan ketika mereka hijrah, belum sampai di Madinah, baru sampai di Kuba, ternyata Sayyidah Asma itu sudah melahirkan. Dan proses kelahirannya, beliau itu disambut dengan gembira oleh para sahabat, disambut dengan takbir yang sangat membahana. Karena kenapa? Karena anak yang dilahirkan oleh Sayyidah Asma itu merupakan bayi pertama kali yang lahir dari kaum muhajirin. Maka anak tersebut dikenal dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Az-Zubair, putra dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Maka kemudian beliau, anak bayi beliau itu dibawakan kepada Rasul. Wahai Rasul, inilah bayi dari Sayyidah Asma. Maka diambillah Rasulullah, didekapkan ke badan beliau dan ditahnik, diberikan berkah oleh baginda Rasul SAW. Suatu hari Abdullah itu pernah berkata bahwasannya tidak ada dua perempuan yang sangat aku kagumi kecuali dua orang. Yang pertama adalah bibiku, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, dan yang kedua adalah ibuku Asma binti Abu Bakar. Dan beliau bilang dua orang ini luar biasa tapi berbeda. Kalau Sayyidah Aisyah itu lebih suka mengumpulkan harta hari demi hari sehingga terkumpul yang banyak, kemudian barulah beliau bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan ibuku, wallahi demi Allah, tidak pernah membiarkan harta terkumpul kecuali hari esok itu sudah tidak ada. Beliau dermawan dan beliau benar-benar hidup dalam penuh kezuhudan. Salah satu kisah yang sangat menarik juga dari beliau itu adalah kecerdasan dan kebijaksanaan. Suatu hari ketika masa Rasul pertama kali hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, di situ Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya untuk baginda. Beliau bawa semua hartanya demi hijrah untuk Rasul ke Madinah dan tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Hal tersebut sampai kepada kakek beliau, kakeknya Asma, yaitu ayahnya Abu Bakar. Kakeknya datang dan kakeknya Abu Quhafah pada waktu itu masih belum masuk Islam, masih musyrik. Wahai cucuku, mohon maaf. Aku merasa iba karena Abu Bakar ini, anakku ini sering menyusahkan kalian dalam hartanya. Bahkan sering menyusahkan kalian juga dengan urusan dirinya sendiri. Maka di situ Asma langsung menepis, tidak wahai kakekku. Sesungguhnya Abu Bakar itu pergi dan meninggalkan kami dengan harta yang sangat banyak. Lalu apa yang dilakukan?
beliau mengambil batu dan kerikil, beliau taruh di tempat jendela. Di jendela yang biasanya dipakai oleh keluarga Abu Bakar untuk menaruh hartanya. Ditaruh di sana dan beliau tutupi dengan pakaian. Kakek beliau itu buta, tidak bisa melihat. Dan beliau tarik tangannya dan beliau pegangkan ke tempat harta tersebut. Lalu kakeknya pun menjawab, "Oh, kalau memang harta yang dibagikan, yang beliau tinggalkan itu banyak, maka aku pun tenang." Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Sayyidah Asma itu benar-benar sangat tidak ingin menyusahkan orang yang tua, meskipun yang tua itu adalah kakeknya. Dan sangat tidak mau untuk berada rendah di hadapan seorang kafir musyrik, meskipun kafir musyrik itu adalah kakeknya sendiri. Subhanallah. Dan salah satu kisah yang sangat luar biasa adalah kisah di mana akhir hayat beliau bersama anaknya. Anaknya Abdullah di masa kekhilafahan Yazid bin Muawiyah, beliau itu dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Dan dibaiat oleh banyak kaum muslimin. Tetapi memang kekuasaan pada waktu itu dipegang oleh rezim Bani Umayyah. Dan hal tersebut membuat marah mereka. Ketika Abdullah bin Az-Zubair ini dibaiat, maka langsunglah dikirimkan pasukan untuk menghabisi Abdullah bin Zubair yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau adalah seorang panglima pasukan yang memang terkenal dengan kezaliman dan kebengisiannya. Maka di kondisi di mana Abdullah ini dicari oleh pasukan dan hendak dihabisi, pergilah Abdullah ini ke rumah ibunda beliau, yaitu Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Beliau datang ke rumah dan beliau minta pendapat, "Wahai ibuku, aku telah dikejar oleh pasukan. Orang-orang menginginkanku dan aku maju, tetapi tidak sedikit yang ingin pergi bersamaku. Tetapi tidak banyak yang ingin pergi bersamaku. Bahkan keluarga dan anak-anakku pun banyak yang mereka itu pergi dan lebih memihak kepada pasukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Lebih memihak kepada pasukan Bani Umayyah. Maka aku pun sedih. Tidak ada yang mendukungku, tidak ada yang bersamaku lagi. Maka apa pendapatmu, wahai ibu?" Perhatikan bagaimana ibu beliau, yaitu Sayyidah Asma binti Abu Bakar, menanggapi permintaan pendapat dari anak. "Wahai anakku," ini dijawab oleh Sayyidah Asma ya, "Wahai anakku, dirimulah sendiri yang paling tahu kondisi perjuanganmu. Kalau kamu yakin kamu ini berjuang untuk kebenaran, untuk hak, maka sabarlah atas hal tersebut. Karena telah banyak orang yang loyal dan memandang perjuanganmu itu adalah kebenaran, dan mereka telah mati untuk berkorban dalam perjuangan tersebut. Maka jangan kamu merendahkan mereka dengan apa? Dengan kamu menyerah kepada pasukan Bani Umayyah. Tetapi kalau kamu itu berjuang mengumpulkan mereka karena dunia dan isinya, maka sungguh kamu adalah hamba yang sangat hina. Bahkan sungguh matinya dirimu itu adalah sesuatu kebaikan." Maka kemudian Abdullah bin Zubair ini mendekat kepada ibunya. Dan kemudian Abdullah bin Zubair ini sedih dan mencium kepala ibunya, yaitu Asma. Dan beliau berkata, "Wahai ibuku, demi Allah, sungguh aku sama sekali tidak condong kepada dunia. Bukan perjuangan ini aku lakukan karena dunia. Bukan karena aku ingin kekuasaan. Tetapi kenapa aku melawan? Karena aku telah melihat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Karena kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Karena dia Al-Hajjaj telah menumpahkan banyak darah yang tidak boleh ditumpahkan, haram ditumpahkan. Tetapi kenapa aku masih bertanya kepadamu? Bukan karena aku ragu, tapi supaya menambah keyakinan yang ada dalam diri. Maka wahai ibu, insya Allah hari ini aku akan meninggal. Hari ini aku akan terbunuh. Maka aku mohon kepadamu, sama sekali jangan engkau itu sedih. Dan percayakan seluruh hidupmu dan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh demi Allah, anakmu ini sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan mungkar. Demi Allah, anakmu ini tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Aku sama sekali tidak pernah melanggar hukum Allah. Aku sama sekali tidak pernah berkhianat kepada Allah. Aku sama sekali tidak pernah menzolimi seorang muslim maupun orang kafir. Dan sama sekali aku tidak pernah mendengar bahwasannya aku telah menzolimi seseorang. Dan aku sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang mengundang marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku mengatakan ini bukan karena aku memuji diriku, wahai Umi, wahai ibuku. Dan engkau lebih tahu bagaimana diriku itu sendiri. Tetapi aku mengatakan kebaikan-kebaikanku ini supaya engkau ini menjadi yakin dan senantiasa mendoakanku. Maka di situ ibu beliau, yaitu Sayyidah Asma, mendoakan anaknya, mendoakan supaya anaknya tetap diberikan dukungan oleh Allah SWT, diberkahi langkah-langkahnya, dan beliau mengatakan, "Pergilah wahai Abdullah, jangan takut, teruskan perjuangan." Di situ Abdullah semakin sedih dan membalas, "Jazakallah, jazakillahu ya ummah khairan." Ya wahai ibu, semoga Allah membalas kebaikan dirimu.
Kemudian Asma pun menjawab, semoga Allah merahmati dirimu, wahai Abdullah. Sesungguhnya aku telah melimpahkan, telah ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah SWT. Ya Allah, terimalah Abdullah bin Zubair dengan pahala-pahala orang-orang yang sabar dan juga orang-orang yang bersyukur. Dan kemudian di akhir doanya, Asma ini memerintahkan Abdullah untuk mendekat lagi. Wahai Abdullah, kemari. Dan dipeluklah Abdullah bin Zubair, dipeluklah anak beliau, dan dieluslah kepala beliau ya, dan dicium. Maka ketika memeluk, ibunya itu kaget. Wahai Abdullah, baju apa ini? Ternyata Abdullah itu memakai baju tameng besi, baju pelindung dari besi. Maka di situ ibunya kaget. Wahai anakku, sungguh ini bukanlah baju orang-orang yang menginginkan mati syahid. Sungguh ini bukanlah baju orang-orang yang menginginkan kematian mulia, syahadah di jalan Allah. Lalu di situ Allah membalas, wahai ibuku, sungguh aku memakai ini demi menenangkanmu. Aku takut ketika engkau itu bersedih melihatku tidak berlindung sama sekali. Ibunya pun menjawab, tidak wahai anakku, lepaskan baju tersebut, jangan pakai lagi. Maka kemudian dilepas dan Abdullah keluar dengan menggunakan pakaian yang biasa sama sekali tidak menggunakan pelindung. Dan di situ ibunya terus memotivasi beliau. Ingatlah bagaimana luar biasanya ayahmu Az-Zubair, ya, sahabat Zubair bin Al-Awwam. Ingatlah bagaimana luar biasanya kakekmu Abu Bakar As-Siddiq. Ingatlah bagaimana luar biasanya nenekmu Sayyidah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Ingatlah bagaimana luar biasanya bibimu Aisyah, istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia pun yakin pergi, dan ternyata tidak lama betul apa kata beliau, di hari itulah Abdullah bin Zubair itu meninggal syahid, terbunuh dalam perang. Di sini kita bisa lihat bagaimana luar biasa Sayyidah Asma sebagai perempuan sahabiyah yang mukminah, yang beriman, yang muslimah, yang bertakwa, dan juga bagaimana luar biasanya beliau menjadi seorang istri dari seorang sahabat, dari miskin sampai dia kaya. Dan luar biasanya beliau bagaimana menjadi ibunya, bukan takut malah kehilangan anaknya, tapi beliau malah memotivasi, bahkan marah ketika anaknya itu mundur dalam perjuangan. Ikhwah fillah, semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil teladan-teladan, bisa mengambil hikmah, bisa mencontoh luar biasanya dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa ardhah.